Sudah beberapa kali BMKG memperingatkan ancaman gempa besar di Indonesia. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terancam bahaya gempa megatrust. Halo Sobat BMKG, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak bincang-bincang bersama warga sekitar mengenai pemberitaan nasional yang tengah viral saat-saat itu. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai gempa megatrust. Dari isu tersebut, kira-kira apa yang mereka ketahui soal gempa ini? Dan kemudian, apa yang akan mereka lakukan jika fenomena ini terjadi di tempat mereka? Bersama saya, Ida Bagus Yamuna, dan rekan saya dari Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Imam Tanto Envasa. Ayo, kita temui mereka. Let's go. Panik, terus juga khawatir aja sih. Oh, kalau itu terjadi ya? Iya. Kita sih tanggapannya ya dari berita itu kita jadi lebih aware aja sih tentang kondisi yang bakal kita hadapi nanti. Mungkin dari ibu atau bapak mungkin ada lagi mungkin tanggapannya lain. Sama aja. Itu hal yang mungkin terjadi sih karena kita memang lempeng yang sangat aktif ya, apalagi di Samudra Hindia. Sama juga kita juga banyak gunung berapi, jadi di darat sama di laut itu sama-sama bahaya. Dan apa yang diperkirakan sama BMKG itu kan hal yang hal yang rasional aja bisa terjadi. Lebih ke waspada aja sih. Waspada ya, karena ada gempa itu. Kalau persiapannya gimana? Ya paling kan saya asalnya dari Sumatera Barat, jadi pernah kena gempa juga. Jadi kita paling pernah disosialisasikan kalau misalnya terjadi gempa, kita cari tempat yang ruang terbuka, yang nggak ada bangunan tingginya, nggak ada pohon di sekitar situ. Terus kalau misalnya kita di dalam rumah, kita cari tempat berlindung yang sekiranya kalau ada barang-barang jatuh kita nggak tertimpa, kayak gitu sih bisa. Megatrust adalah suatu zona di mana terjadi pertemuan antara dua lempeng besar, di mana densitas antara dua lempeng tersebut berbeda, sehingga salah satu lempeng menyusut di bawah lempeng yang lain. Terjadilah yang namanya subduksi, atau yang lebih dikenal dengan sekarang namanya megatrust. Megatrust di Indonesia ada sekitar 13 segmen megatrust. Salah satunya adalah megatrust yang ada di utara Sulawesi, yang akan berdampak terhadap pantai timur Kalimantan, di mana berdasarkan hasil pemodelan subduksi utara Sulawesi itu bisa berpotensi menimbulkan gempa bumi sekitar 8,5 momen magnitudo. Dan jika terjadi berpotensi menimbulkan tsunami, dampaknya tidak hanya terjadi di utara Sulawesi, tetapi akan berdampak di pantai timur Kalimantan seperti Tarakan, Berau, Bontang, dan sekitarnya. Gempa subduksi berbeda dengan gempa biasa atau gempa yang disebabkan oleh patahan atau sesar, di mana di Indonesia terdapat sekitar 259 sesar atau patahan. Di Kalimantan banyak patahan atau sesar, salah satunya adalah sesar Tarakan, sesar Mangkaliat, dan sesar Meratus, dan itu tidak berpotensi tsunami, beda dengan gempa bumi yang disebabkan oleh subduksi atau megatrust tersebut. Kemudian antisipasinya pemerintah itu bisa melakukan mitigasi seperti menyiapkan rambu-rambu evakuasi, tempat evakuasi, sehingga ketika terjadi gempa bumi, masyarakat akan melakukan evakuasi ke jalur yang benar. Begitu juga mungkin dari Pemda diharapkan menerbitkan undang-undang atau perda sehingga wilayah yang berbahaya seperti pantai-pantai itu tidak ditempati atau dihuni oleh masyarakat. BMKG telah berpartisipasi yaitu membangun namanya WRS New Warning Receiver System New Generation, di mana di situ menginformasikan kepada stakeholder informasi gempa bumi sekitar 2 atau 3 menit gempa bumi menginformasikan kepada masyarakat. Jika terjadi atau berpotensi tsunami, maka sistem tersebut akan memberikan informasi lanjutan wilayah mana saja yang terdampak tsunami, berapa lama gelombang tersebut akan sampai ke wilayah terdampak, serta tinggi gelombang yang terjadi di pantai tersebut. Jadi sistem itu akan memberikan informasi tersebut secara terus-menerus, sehingga diharapkan
bisa menekan ataupun meminimalkan korban jiwa. Kami dari BMKG telah memberikan beberapa edukasi ataupun sosialisasi melalui program Sekolah Lapang Gempa Bumi dan BMKG Goes to School, di mana kami memberikan informasi terkait potensi wilayahnya dan apa sih yang harus mereka lakukan ketika mereka menghadapi gempa bumi, sebelum gempa bumi ataupun setelah gempa bumi. Kemudian kami juga melakukan drill, simulasi, sehingga kelihatan respon masyarakat ataupun anak sekolah itu seperti apa ketika mereka berada pada kondisi tersebut. Sebagai tambahan, kita wajib mengetahui di mana saja titik kumpul yang aman dari tsunami. Sebagai contoh, untuk Kota Tarakan, titik-titik yang aman bisa berkumpul di Bumi Perkemahan Bina Latung, kampus Universitas Borneo, kemudian kampus STIE Bultar, dan untuk wilayah Balikpapan, titik kumpul untuk evakuasi berada di Stasiun Geofisika Jalan Prona untuk wilayah Sepinggan Selatan, kemudian di BSSC Dom Balikpapan, di Negeri Politeknik Balikpapan, dan wilayah-wilayah lain. Untuk wilayah lainnya akan kami update pada link yang akan kami sediakan pada caption video ini. Megatrust, sesuatu yang lagi viral saat ini, di mana di situ terjadi simpang siur informasi yang luar biasa. Ada isu-isu, ada berita-berita juga yang emang bagus. Tapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa sampai saat ini belum ada tool atau belum ada peralat yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi secara presisi. Jadi kalau ada lembaga, perorangan ataupun berita dari manapun yang menyatakan bahwa akan terjadi gempa bumi pada hari tertentu, jam sekian dan tsunami dan menimbulkan gelombang yang menerjang pantai tertentu setinggi sekian meter misalkan, maka pastikan itu adalah berita bohong yang menyesatkan. Untuk memverifikasi berita tersebut, maka verifikasilah informasi tersebut ke kanal-kanal resmi BMKG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.